Oke, selamat pagi atau siang Ibu dosen. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Dian Marani Azahra dengan teman saya Arkan Fahri Puspita, Fauzan Asanuddin Alfikri, dan ya Andina. Di sini kami akan mempresentasikan proyek studi kasus kami yang berjudul Property Investment Intelligence, Screening Property Under Value untuk identifikasi aset residensial yang dijual di bawah nilai wajarnya sebagai peluang investasi properti jangka pendek bagi perusahaan real estate. Selanjutnya, presentasi ini yang terbagi menjadi 6. Yang pertama masalah bisnis yang dihadapi di industri properti. Kedua yaitu pendekatan dan cara kerja yang kami tawarkan dan menilai properti. Lalu ketiga melihat temuan utama. Keempat membedah 10 peluang undervalued teratas. Lalu yang kelima ada pendorong nilai dan kriteria, dan keenam ada rekomendasi dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu masalah bisnis. Pada model bisnis property flipping, kunci utama profitabilitas yaitu kecepatan dan ketepatan. Jadi perusahaan harus bisa menemukan properti murah di bawah harga pasar, membelinya lalu menjualnya kembali dalam waktu singkat demi mendapatkan margin keuntungan. Namun di industri saat ini masih sangat bergantung pada screening manual oleh agen lapangan yang memiliki 4 elemen fatal. Yang pertama ada subjektif dan tidak konsisten. Penilaian harga sangat bergantung pada intuisi dan pengalaman evaluator sehingga hasilnya berbeda-beda antar agen. Lalu yang kedua ada lambat dan tidak scalable. Manusia tidak akan mampu menarik ratusan atau ribuan listing baru secara cepat setiap periodenya. Jadi akibatnya peluang emas seringkali terlewat dan diambil oleh kompetitor. Lalu yang ketiga ada sulit dijustifikasi. Tanpa adanya metrik kuantitatif, tim akuisisi akan kesulitan memberikan justifikasi yang kuat saat mengajukan persetujuan anggaran investasi. Yang keempat ada berbasis asumsi. Keputusan renovasi atau pencarian properti itu cenderung mengikuti asumsi umum masyarakat, bukan berdasarkan bukti konkret data pasar yang terukur. Selanjutnya yaitu solusi yang kami ajukan. Kami membandingkan setiap properti dengan ratusan properti sejenis dari sisi luas, jumlah kamar, dan fasilitas untuk memperoleh perkiraan harga wajarnya. Perkiraan ini lalu dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. Selisihnya menunjukkan apakah sebuah properti dijual lebih murah atau lebih mahal dari kondisi fisiknya secara seragam, objektif, dan dapat dijelaskan. Dengan membandingkan harga estimasi nilai wajar dari model terhadap harga jual aktualnya, sistem akan secara seragam membagi properti ke dalam 3 status valuasi. Yang pertama ada undervalued, yaitu properti yang harganya berada jauh di bawah nilai estimasi wajar. Lalu yang kedua ada fair, yaitu properti yang harganya sudah sejalan dan masuk akal dengan kondisi fisiknya. Yang ketiga ada overvalue, yaitu properti yang dihargai terlalu mahal dari yang seharusnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara sistem kami itu bekerja, di mana kami membaginya menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, kami melakukan estimasi nilai wajar dengan langkah pertamanya itu adalah menghitung perkiraan harga wajarnya pada setiap properti dengan cara melihat setiap karakteristik fisiknya, yaitu seperti seberapa luas areanya, berapa jumlah kamar tidur dan kamar mandi, kemudian fasilitas apa saja yang dimiliki, dan dari kombinasi atribut itulah model yang kami hasilkan itu menghasilkan angka estimasi harga yang seharusnya, yang sewajarnya. Kemudian tahap yang kedua, kami melakukan perbandingan antara harga aktual dan harga estimasinya. Dan setelah didapatkan selisih antara harga aktual dan
estimasinya inilah yang akan menjadi sinyal utama kami. Jadi semakin besar selisihnya, maka semakin besar potensi keuntungan yang bisa diraih nantinya. Kemudian tahap yang ketiga itu yaitu mengelompokkan dan mengurutkan, di mana setiap properti yang telah disediakan pada data akan dibagi ke dalam 3 status berdasarkan selisih tadi, yaitu under value, fair, ataupun over value. Dan properti yang under value kemudian akan diurutkan dari gap-nya yang paling besar, sehingga tim akuisisi real estate ini bisa langsung mendapatkan daftar prioritas yang siap ditindaklanjuti. Selanjutnya. Nah, di sini kami menemukan bahwa terdapat 67 peluang yang terdeteksi. Jadi dari total 545 properti yang kami analisis, sistem kami berhasil. Dan ini bukan angka yang kecil karena artinya 1 dari setiap 8 listing adalah peluang yang nyata yang sebelumnya tersembunyi di balik proses jika menggunakan screening secara manual. Dan yang lebih menarik adalah rata-rata gap harganya yaitu mencapai 29,7% di bawah estimasi nilai wajarnya. Artinya properti-properti ini bukan hanya sedikit lebih murah, melainkan secara signifikan dijual di bawah kondisi fisiknya. Jika semua peluang itu dijumlahkan, maka total selisih harganya bisa mencapai 106,1 juta PKR yang mempresentasikan potensi keuntungan ini yang bisa dikejar oleh tim akuisisi real estate. Kemudian slide selanjutnya. Nah, untuk distribusi status valuasinya ini, dari diagram yang ditampilkan bahwa terlihat bahwa mayoritas pasar yaitu 414 properti atau 76% dari keseluruhan properti berada di status fair, artinya harganya sudah normal sesuai dengan kondisi fisiknya. Kemudian sebanyak 64 properti atau 11,7% berstatus over value dan dijual di atas kondisi yang semestinya. Dan hal ini yang akan dihindari oleh sistem kami. Dan menariknya, jumlah properti yang over value hampir menyamai jumlah properti yang under value. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa pasar sebenarnya tidak sepenuhnya efisien dan ada gap pengetahuan di antara para penjualnya. Dan fokus utama sistem kami itu adalah pada kategori yang under value, yaitu terdapat 67 properti yang under value atau sekitar 12,3% dari keseluruhan properti yang menjadi target tim investigasi tim akuisisinya. Gitu. Selanjutnya. Nah, 3 kelompok properti ini yaitu yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah kategori under value, di mana ini adalah kelompok yang paling menarik dan menjadi prioritas pada sistem kami, di mana harganya lebih murah dari kondisi fisik yang seharusnya. Kemudian strategi yang bisa diterapkan adalah beli properti ini, kemudian melakukan renovasi ataupun penambahan fasilitas bila diperlukan, kemudian bisa dijual kembali mendekati harga wajarnya untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu kategori fair, di mana harga jual ini sudah sesuai dengan kondisi propertinya karena margin yang didapatkan itu sangat tipis. Bahkan kelompok ini bukan prioritas akuisisi pada sistem kami, kecuali ada pertimbangan strategi lain seperti lokasi yang sangat strategis. Kemudian kategori yang ketiga yaitu kategori yang over value yang sebenarnya wajib dihindari, di mana terdapat 64 properti di sini dan harganya sudah di atas kondisi semestinya, sehingga potensi keuntungan dari flipping harga itu sangat kecil, bahkan bisa merugi. Namun demikian, sistem ini tetap berguna atau kelompok ini tetap berguna, kelompok yang over value ini tetap berguna sebagai acuan pembanding saat developer ataupun saat tim akuisisi hendak menetapkan harga jual properti yang sudah ditetapkan begitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Oke, baik, selanjutnya di sini kita dapat melihat bahwa di sini ada 10 properti paling undervalued. Nah, dari berdasarkan tabel ini, kita dapat melihat bahwa, masih banyak, properti-properti yang masih dibilang undervalued, yang masih gap-nya itu saya dapat dilihat, 40%, 43%, 50%, yang dapat kita manfaatkan untuk digunakan
sebagai house flipping. Oke, boleh mungkin selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ialah untuk mengoptimalkan profit dari strategi house flipping, kita harus tahu apa sih yang sebenarnya membuat pembeli rela membayar lebih. Nah, di grafik ini, kita mengidentifikasi pendorong nilai utamanya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa akses jalan utama dan keberadaan AC itu adalah penyumbang nilai yang paling tinggi, yang bisa menaikkan harga hingga 43-46%. Nah, di sini, jika tim kita menemukan properti yang secara fisik luas dan bagus, namun harganya jatuh miring hanya karena tidak ada AC, kita dapat menggunakan kandidat rumah itu tuh sebagai house flipping kita dengan cara kayak kita bisa menambahkan AC-nya untuk di dalam rumahnya tersebut. Oke, boleh mungkin untuk selanjutnya. Nah, dari insight data tadi, kita dapat menerjemahkannya menjadi 3 kriteria akuisisi yang paling praktis untuk memandu tim lapangan kita. Jadi yang pertama itu, kita bisa mengutamakan fisik yang unggul. Nah, parameter seperti luas tanah dan juga jumlah kamar mandi adalah suatu value yang driver utamanya tuh sulit untuk diubah. Jadi dijadikan ini sebagai baseline pencarian. Nah, lalu yang kedua, buru potensi renovasi, seperti contoh AC tadi, cari properti berlian kasa yang secara fisik itu kuat tapi kurang fasilitasnya. Nah, lalu kita bisa melakukan upgrade sebelum dijual kembali. Dengan melakukan upgrade, kita bisa menaikkan harganya. Nah, lalu yang ketiga yaitu, prioritaskan lokasi di preferred area. Atau ya bisa dibilang prioritaskan lokasi yang diminati. Nah, lokasi yang diincar pasar secara otomatis memberikan, harga yang bisa dibilang bisa menaikkan harga nyaris 33%. Jika tim kita mengamankan properti dengan gap harga yang tinggi di lokasi yang relevan atau yang bagus, nah ini tuh bisa meningkatkan margin profit, secara maksimal berdasarkan, dari data yang sebelumnya. Oke, boleh selanjutnya? Nah, dan yang paling penting, output dari proyek kami ini bukanlah sekedar laporan statis, melainkan sebuah solusi operasional nyata, seperti bisa dilihat quick screening tool. Bisa melihat simulasinya di layar. Kami mendesain alat ini khusus untuk tim akuisisi di lapangan. Cara kerjanya sangat sederhana. Saat tim menemukan listing baru, mereka cukup memasukkan variabel seperti luas area, jumlah kamar, fasilitas, dan harga penawarannya. Nah, di sistem ini akan langsung memprosesnya secara real time dan mengeluarkan estimasi nilai wajar, persentase gap, dan rekomendasi status yang jelas. Misalnya, undervalued, peluang beli. Dengan alat ini, tim akuisisi bisa mengambil keputusan secara mandiri, sangat cepat, dan bebas dari bias subjektif, tanpa perlu menunggu perhitungan manual dari tim data. Oke, boleh selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat prioritasi dan juga bagaimana untuk menentukan keputusan finalnya. Yang pertama itu adalah kita lihat dulu untuk pengetahuan dan juga lokasinya. Karena dalam dataset kita pakai dataset dari Pakistan, maka dataset sendiri menggunakan PKR atau pasar Karachi, di mana pendekatan ini bisa sebenarnya diterapkan dan disesuaikan juga dengan data pasar Indonesia. Lalu ada problem di mana skala data yang kita gunakan itu hanya sekitar 545 properti dan juga tidak ada lokasi secara khusus di koordinat di Google Map dan juga waktu listingnya, yang mana ini sebenarnya bisa dikembangkan apabila nanti kita terapkan untuk data pasar Indonesia, yang mana bisa untuk saat ini masih belum bermasalah karena kita belum gunakan untuk skala besar. Lalu yang ketiga adalah terkait tingkat ketelitian perkiraan. Nah, untuk perkiraan harga wajar sendiri itu sebenarnya kita ada selisih wajar sekitar 20%, dan itu sebenarnya cukup teliti untuk bisa menyaring peluang, namun belum bisa dibilang sebagai hal yang benar-benar presisi sebagai keputusan akhir. Jadi akan perlu untuk ditinjau lanjut juga secara humanized dengan pemegang-pemegang stakeholdernya. Dan yang terakhir adalah tetap perlu due diligence, di mana meskipun kita memberikan daftar top N, itu sebenarnya adalah sekedar prioritas aja untuk investigasi di lapangan. Jadi perlu juga dilakukan secara langsung investigasi bagaimana kondisi rumah, kondisi propertinya, apakah memang sebagus itu untuk atau dan se-under value itu untuk dijual kembali. Langkah selanjutnya adalah
melalui tadi problem yang ada, kita pertama lakukan validasi lapangan. Jadi setelah didapatkan properti under value, kita lakukan cek lapangan bagaimana kondisi secara real properti tersebut. Lalu tadi sudah kita buat untuk dari dashboard. Jadi para penjual ini bisa melihat properti-properti mana yang sebenarnya masuk untuk listing yang bisa di screening secara lapangan. Lalu tadi bisa kita tambahkan data-data tambahan seperti kode lokasi dan juga tanggal listing agar bisa lihat apakah lokasi sini itu termasuknya dari titik koordinat ataupun hanya sekedar dari preferensi masyarakat, dan juga kita lihat sebagai tren dari misalkan apakah termasuk karena area, tren area, atau sekedar musim. Dan yang terakhir adalah kita bisa terapkan untuk di pasar Indonesia. Jadi kita ganti untuk presentasenya dengan properti-properti yang ada di Indonesia agar lebih relevan. Jadi kesimpulan dari proyek ini adalah di mana kita harus bisa melihat dulu peluang-peluang yang tersembunyi, baru nanti kita lakukan tindak lanjut secara jelas. Jadi kita lakukan pencarian properti yang secara murah dan cepat, ya. Jadi tidak perlu untuk menunggu atau menunggu secara terlalu ribet, ya. Dan kita buatkan secara otomatis dengan sistem. Lalu kita dapatkan hasil-hasil properti-properti mana listing yang bagus untuk dianalisis, tindak lapangan, baru nanti kita lakukan pengecekan dan kita ambil margin untuk keuntungan itu sendiri. Dan harapannya adalah proyek ini sebenarnya sudah siap pakai dan bisa dikembangkan lebih agar lebih relevan di pasar Indonesia. Nah, kita ada beberapa contoh prototype. Ini adalah contoh prototype dari proyek ini. Jadi nanti ditampilkan properti-properti mana saja yang sifatnya itu dia under value dan berpotensi. Di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa informasi seperti luasnya di atas rata-rata, atau mungkin ada harga yang sangat jauh di bawah estimasi, atau ada preferensi mungkin kamar mandi paling banyak, dan sebagainya. Jadi setiap properti memiliki kelebihan masing-masing. Jadi sebagai pengusaha real estate, kita juga harus melihat potensi-potensi tersebut, apa saja yang kurang dan bisa kita kembangkan. Nah, untuk screeningnya, ini adalah quick optimize. Jadi, contoh kita masukkan input sebuah properti dengan 6.000 square feet, terus punya 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 2 lantai dengan 1 slot parkir, dan semi furnish, memiliki akses jalan utama dan juga basement, serta ada AC dan juga termasuk area yang disukai. Nah, kita lakukan evaluasi nilai wajar dan didapatkan sebenarnya bisa dijual dengan harga 7,14 juta PKR, tapi ditawarkan hanya sekitar 4,5 juta PKR, di mana ini ada gap sekitar minus 0,37%. Jadi bisa kita kembangkan lagi gitu. Bisa kita furnishkan, bisa kita tambahkan hot water heating, atau tambahkan guest room, di mana gap ini tadi awalnya 37% bisa jadi 50%, bahkan 60%. Jadi dengan kita melihat ada potensi lain, kita bisa juga kembangkan untuk diambil margin di atas fair bahkan. Jadi mendekati nilai over value. Tapi itu tadi, kita over value kita buat sebagai batas, sehingga ketika kita nanti menjual, kita bisa cari margin sebesar-besarnya, seperti itu. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami dengan terkait pendekatan data science untuk akuisisi properti. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.